Shalom pemirsa, pada episode A Story to Tell kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai seorang dokter dalam usahanya mengenalkan Tuhan kepada keluarganya. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita langsung saja kepada Dokter Olivia. Iya. Sore dokter. Sore. Apa kabar nih? Baik. Ya. Ya. Bisa diceritakan dulu dok, latar belakang dan profesinya. Iya. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya adalah seperti yang dibilang oleh Pak John, seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai dokter umum. Saya lahir dari orang tua yang keduanya adalah dokter juga. Ya, saya tinggal di Solo bersama dengan suami saya dan seorang anak yang berusia 10 tahun. Berarti papa mama dokter semua? Betul. Kalau boleh tahu siapa ya dok ya? Papa saya dokter Prastia Hudaya. Mungkin beberapa sudah banyak yang mengenal ya. Kalau mama saya dokter Indrawati Sriwulan. I see. Nah dok, kesempatan sore kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih dok. Boleh. Awal mulanya terima Tuhan bagaimana dok? Dari kehidupan dokter sendiri. Baik. Awal mula itu sebenarnya saya dilahirkan dari keluarga Kristen tetapi KTP ya. Jadi sejak kecil saya tidak pernah diperkenalkan kepada Tuhan Yesus maupun dibawa ke gereja. Jadi saya hanya tahu tentang Tuhan Yesus tapi tidak mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Lalu pada usia 16 tahun, jadi tepatnya ketika saya kelas 1 SMA ya, dimana disitulah momen saya mengenal Tuhan Yesus dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Dan di situ saya mulai berkobar-kobar ya, dari sebuah retret saya pulang dari retret itu kepengen sekali memperkenalkan keluarga saya untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi kejadiannya saya ditertawakan, dibentak, dicemooh gitulah, terutama oleh orang tua saya, karena mereka menganggap itu adalah hal yang konyol seperti itu. Hal yang konyol. Betul. Terus awalnya ketika mulai mengenalkan Tuhan ke orang tua gitu ya? Iya. Ke papa gitu mungkin? Iya. Itu gimana proses awalnya? Proses awalnya itu ketika saat itu juga saya sering bicara tentang Tuhan Yesus ya kepada orang tua. Tetapi mereka kan sebagai orang tua dan saya sebagai anak, sehingga otomatis mereka seringkali kamu jangan berpikiran seperti itu, atau kamu jangan istilahnya jangan fanatik lah seperti itu kan, nggak perlu orang hidup seperti itu, yang wajar-wajar saja. Tetapi saya tetap memegang janji Tuhan dan saya tetap berdoa. Saya percaya bahwa satu keluarga saya pasti mengenal Tuhan. Nah, memang akhirnya satu persatu dari anggota keluarga kami menerima Tuhan Yesus ya, dan yang kami perjuangan sampai akhir hidupnya, yang sebelumnya kami tidak tahu apakah keluarga kami ini sudah menerima Tuhan Yesus atau belum, itu adalah ayah saya. Papa ya? Betul. Sampai akhir hidupnya? Iya, sampai akhir hidupnya. Istilahnya kami bingung apakah ayah itu sudah menerima Yesus sungguhan atau tidak, seperti itu. Mungkin bisa diceritain dong, kayak prosesnya ketika mengenalkan papa, dan ada satu dua hal yang mungkin sangat membekas di hati Dr. Olivia itu apa ya? Iya, jadi saya kan berusaha untuk memperkenalkan papa kepada Tuhan Yesus ya, dan mengalami penolakan. Bahkan saat pelayanan pun kadang-kadang ditentang oleh beliau. Tetapi ketika saya berusia sekitar mungkin 19-20 tahun, ketika itu ayah saya divonis menderita suatu penyakit dan dinyatakan tidak ada harapan di Indonesia. Betul. Nah, pada saat itu saya berpikir saya harus berjuang untuk ayah saya. Jadi saya berpikir sekalipun ayah saya pergi, dia harus mengenal Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, pada suatu kali beliau akan pergi ke Singapura bersama mama untuk menjalani sebuah pengobatan ya. Dan sebelum beliau berangkat, kami sekeluarga berdoa. Kami memanggil seorang hamba Tuhan yang mendoakan ayah kami, dan pada saat terakhir berdoa itu saya melihat ayah saya meneteskan air mata. Ya, kami semuanya sangat terkejut ya, karena jujur sepanjang hidup kami ya, sampai ayah meninggal, kami tidak pernah melihat papa itu meneteskan air mata atau menangis, karena beliau sangat tegar dan tegas gitu ya. Jadi pada saat itu juga saya pun memberanikan diri untuk memberikan beliau sebuah Alkitab, dan saya mengatakan bahwa papa percaya sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Saya tahu resikonya, papa mungkin akan menolak dan mengata-ngatai saya.
tetapi saya tetap melakukannya dan saya memberanikan diri karena buat saya itu adalah hal yang sangat berarti. Dan papa saya dia menerima Alkitab itu pada saat itu. Iya. Iya. Ketika momen terima Alkitab itu perasaannya dokter gimana? Saat menerima Alkitab itu ya sebenarnya deg-degan sih. Aduh, papa itu mau nggak ya terima Alkitab gitu ya? Papa itu mau baca nggak seperti itu gitu. Tapi saya hanya istilahnya tuh modal saya tuh, Tuhan aku mau melakukan yang terbaik untuk Engkau, seperti itu. Oke, saat momen sampai berobat dan berpulangnya papa itu ya dok ya, ada satu kisah yang mungkin dokter mau ceritain, gimana dokter bilang kalau papa itu akhirnya menerima Tuhan gitu ya. Iya. Dan itu diteguhkan dengan beberapa hal mungkin ya. Iya mungkin betul. Baik, jadi kehidupan kami berjalan ya, berjalan pada saat papa usia saya 19-20 tahun, akhirnya Tuhan memberikan kepada kami suatu hal yang luar biasa. Papa kami dipulihkan, jadi mendapatkan perpanjangan umur, tidak main-main, lebih dari 20 tahun. Jadi beliau masih bisa berkarya. Mungkin seperti diketahui bahwa papa saya adalah seorang dokter yang terkenal pada masanya ya. Jadi beliau itu adalah dokter yang terkenal, pasiennya banyak. Beliau juga adalah seorang dokter yang sangat dicintai oleh mahasiswanya. Jadi beliau itu orang yang sepertinya keras, sepertinya galak, tetapi beliau itu memiliki kasih kepada sesama. Jadi sering membantu banyak orang lah, keponakan-keponakan disekolahkan, kemudian juga sering melayani hamba-hamba Tuhan saat berobat, kemudian juga mengentaskan seperti beberapa orang yang kami kenal seperti sopir dan keluarganya ya. Jadi juga membantu mahasiswanya di dalam belajar. Jadi ada banyak yang beliau tabur semasa hidupnya itu seperti itu. Tetapi beliau tidak pernah menunjukkan kepada kami satu hal pun tentang apakah beliau menerima Yesus atau tidak. Karena beliau selalu diam, tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, tidak pernah menyinggung tentang Tuhan Yesus kepada kami. Nah, sampai suatu kali 2 tahun sebelum papa berpulang ya, jadi kami keluarga ingin memberikan kasih yang lebih besar kepada beliau. Jadi kami mengadakan momen berdoa bersama keluarga, dan juga ada hamba Tuhan juga yang berdoa bagi kami, di mana kami anak-anak membasuh kaki orang tua kami meminta pengampunan, kami juga mengatakan mungkin kami pernah merasa sangat jengkel terhadap mereka di masa lalu dan lain sebagainya. Kami saling memaafkan, dan sejak saat itu kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk papa. Jadi kami melakukan yang namanya tindakan kasih, seperti selain berdoa, saya juga lebih menonjolkan ya apa yang harus saya lakukan ke papa, seperti saya mencium pipi papa, papa yang kaku gitu loh ya. Gitu ya. Beliau nggak suka hal-hal seperti itu. Iya, nggak suka menunjukkan hal-hal seperti itu. Tapi saya tunjukkan, jadi beliau diam aja. Saya mengatakan, papa, saya tuh sayang banget loh sama papa, seperti itu. Ya, Tuhan Yesus mengasihi papa. Nah, sampai akhirnya papa berpulang Januari yang lalu, ya, gitu. Nah, pada saat papa berpulang itu sebenarnya kami itu merasa ya kami sangat sedih lah, kehilangan seorang ayah tuh pasti sangat sedih sekali ya. Dan mama tuh menangis gitu, sedih sekali di dalam dirinya, bertanya-tanya, sebenarnya papa ini sudah terima Yesus belum sih gitu loh. Perjuangan kami itu sia-sia enggak, seperti itu. Nah, sampai akhirnya pada saat papa berpulang itu yang saya mendapatkan sebuah penglihatan bahwa papa bersama dengan Tuhan Yesus berdiri bersama, dan Tuhan Yesus menggandeng papa. Tapi saya belum yakin gitu. Apakah itu benar? Karena papa tidak pernah menunjukkan hal-hal itu terhadap saya selama itu. Kemudian datanglah kesaksian-kesaksian ya, seperti dari Pastor Pik Jiang ya, di mana pada Natal tahun 2019 itu sempat pastor mengundang papa saya ke gereja ini, dan di momen itu Pastor Pik Jiang mengatakan papa berdoa menerima Yesus. Iya. Kemudian ada juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang mengatakan pernah mendoakan papa juga, papa itu sudah terima Yesus, seperti itu. Nah,
sampai adanya orang-orang yang di sekitar kami yang mengatakan bahwa papamu sebelum meninggal itu cukup aneh. Kenapa? Karena beliau mengirimkan artikel atau kesaksian yang berisi tentang kebaikan Tuhan Yesus gitu. Saya merasa itu bukan papa sekali gitu loh, gitu. Kami nggak pernah mengetahui hal itu, tetapi orang-orang lain yang menyatakan kepada kami. Sampai setelah 40 hari papa berpulang ya, pada saat momen itu mama bongkar-bongkar barang papa yang dari rumah sakit dan kemudian menemukan 2 carik kertas dengan tulisan papa. Mama bertanya, apakah ini benar-benar tulisan papa? Bertanya pada saya untuk membuat meyakinkan ya hal itu. Dan ketika saya melihat, yes, itu adalah tulisan papa. Saya sangat mengenal tulisan papa, dan di kertas itu papa menuliskan mengenai nama-nama tokoh di Alkitab beserta dengan karakternya. Wah, saya benar-benar saat itu saya benar-benar mau menangis, mau melompat, mau berteriak ya, karena nggak mungkin seorang papa saya menuliskan sesuatu hal tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian saya berkata, "Mah, berarti papa secara diam-diam ternyata mempelajari Alkitab, membaca Alkitab yang saya berikan, berdoa seperti itu, tapi tidak pernah memberitahukan kepada kami." Gitu. Berarti semua yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia ya, Dok? Tidak sia-sia. Terus kalau boleh tahu keadaan keluarga mama dan dokter sendiri gimana hari ini pasca kepulangan papa? Tentu saat kepulangan papa kami sangat sedih, tetapi kami sangat bersuka cita mengetahui bahwa papa itu bersama dengan Yesus ya. Dan tentu saja Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati semua ini. Iya. Sungguh kesaksian yang luar biasa, Dok. Iya. Hari ini banyak sekali orang yang mengalami hal yang sama dengan dokter. Mungkin dokter punya pesan untuk mereka, para pemirsa kita di rumah. Oke, jadi bagaimanapun keluarga adalah orang-orang yang berharga ya buat kita semua, dan sangat berarti sekali ya bahwa kita bisa membawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya ingin mengatakan, jangan pernah menyerah sekalipun kondisi itu tampaknya sulit dan tidak mungkin gitu. Tapi terus lakukan, berdoa ya, berdoa percaya kepada Tuhan dan janjinya, berikan kasih dan lakukan tindakan iman. Jadi percaya Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih, Dok, kesaksiannya. Oh ya, sama-sama. Jangan pernah menyerah kalau kita punya kerinduan akan keluarga kita yang mungkin belum diselamatkan oleh Tuhan. Karena apapun yang ditabur, sekali lagi seperti tadi bilang, tidak akan pernah kembali sia-sia. Demikian kisah story kali ini. Kita akan ketemu di kisah-kisah yang lain di lain waktu. Terima kasih, Tuhan berkati.